saya tanya dari awal ya. Sebenarnya ada yang membingungkan bagi saya. Soal kita kan sama-sama brother ya. Dari waktu ke waktu biasa Kak berpikir Om Jess ya, kenapa Om Jess lama sekali mau menikah? Sebenarnya kesimpulannya kenapa? Ada apa? Salah satu jawabannya tadi itu sebentar saya jawab. Iya betul ada. Proposalnya belum jadi. Iya betul. Tapi kata mendasar dulu dasar-dasarnya apa yang menyebabkan selalu ditunda untuk ini jenjang ke selanjutnya. Katanya ada ini toh. Apa yang Kalau menyebabkan? saya sebenarnya kalau persoalan pernikahan itu saya cukup idealis dalam berpikir tentang pernikahan. Sebenarnya saya mau dibilang ada fobia tentang pernikahan mungkin karena ada faktor X yang mungkin mempengaruhi. Betul. Akhirnya saya membuat paradigma hal seperti itu, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang orang yang berpengalaman sudah alami toh. Mungkin hanya sekedar angan-angan saya dan berbicara seperti itu, maksudnya untuk mengambil tindakan apa segala macam. Iya betul. Kita apa? Mustafa Lingga. Begitu. Jadi maksudnya ada apa ini? Ada faktor lain yang mungkin akhirnya saya yang berpikir seperti itu, idealis sekali. Tapi saya rasa masih ada yang lebih mendalam ini, tapi dari kasih ataukah saya kasih anu saja supaya tertidur? Kertas. Mana tisu kah? Saya hipnotis saja ya. Supaya tertidur ya. Iya. Jadi Om Jess ini sama siapa ke sini? Sendiri. Ini kertas Om Jess ya. Iya. Dilihat ya. Di hitungan ketiga. Maksudnya bagaimana ini sebentar? Cerita yang sejujurnya ya. Iya. Jangan berbohong ya. Unek-unek. Ya, unek-uneknya semua keluar ya. Iya. Ya, anggap Anda sedang melihat ini ya. Ini adalah helikopter yang sedang menyala ya. Nanti helikopter ini akan terbakar dan mulai tertidur. Tidur ya. Mereka tertidur. Oke. Aktif ya. Tidur ya. Tidur. Ya, oke. Pertanyaan pertama. Maksudnya begini, tidur. Ya. Pertanyaan pertama ya. Apakah Om Jess pernah mengalami tidur seranjang dengan wanita lain selain pacarnya? Membayangkan? Bapak. Saya tidur kan ceritanya ini. Jangan bertanya balik kalau tidur. Pernah bayangkan? Kenapa ini orang hipnotis? Bertanya balik. Nah, kok ada bertanya langsung dijawab. Aduh. Nah jadi sih. Ayo lagi. Akan ada pertanyaan apa? Apakah pernah sebelumnya Om Jess tidur bersama wanita lain selain Pacar. Oh, kalau persoalan tidur sama perempuan itu tidak pernah. Tidak pernah ya, betul. Tutup mata dulu jangan. Iya. Tidak pernah ya. Lama ini kan hipnotis ini lama. 5 menit lah. Iya, karena mau saya sakit. Oke. Pertanyaan kedua. Menurut cerita tetangga, Om Jess ini dikenal orangnya humoris ya. Humoris, enggak kah? Orangnya lucu kan? Humoris enggak. Sebenarnya biasa-biasa sih pada umumnya. Biasa, ya, betul. Lebih humoris yang hipnotis ya. Jadi kamu kan mata kan ada hipnotis. Oke. Pertanyaan yang ketiga ya. Lari pertanyaan. Iya, karena sudah dijawab simpel toh. Karena saya ada pertanyaan 99 kali pertanyaan ya. Dibagi 7. Jadi 37 pertanyaan. Jadi pertanyaan keempat Om Jess ya. Katanya Om Jess ini kalau tidur tidak suka pakai cadar. Oh, tidak. Kada di ini. Jangan buka mata. Ini anu ya, ini hipnotis. Rita ini loso-loso. Kalau dulu tidak. Ya. Kalau sekarang sudah aman. Oh, sudah. Berarti kau berbohong. Nah, ini bohong ya. Harus jujur ya, harus jujur. Kalau kau bohong ya tarik telinggamu yang sebelah.
Kalau berbohong tarik Kasih telinga kanan kode ya. ceritanya Iya, dong, iya. bohong. Iya, kalau Om Jess berbohong harus berdiri joget-joget ya. Kalau jujur Tahu di mana sih sendiri? kalau jujur senyum-senyum saja, senyum-senyum sendiri ya. Iya, iya. Harus senyum-senyum murah senyum kalau jujur, tapi kalau berbohong harus joget-joget ya. Gue Tito ya. Iya, oke. Om Jess, pertanyaan yang kelima. Om Jess, kalau pacaran lebih suka jangka panjang atau jangka pendek? Jangka pendek. Apa ini? Bohong atau jujur? Jujur. Pertanyaan ke-6. Apakah Om Jess ngapain telu nah? ke-6 itu? Apakah Om Jess ini kalau merancang untuk masa depannya mau pendek atau panjang? Panjang. Jujur atau bohong? Jujur. Jujur. Om Jess, pertanyaan yang ke-7. Kalau Om Jess ketemuan sama gebetannya yang saat ini, pernah tidak kentut di sampingnya langsung pindah? Jujur ya, ini jujur ya. Tidak pernah. Jujur ya, jujur. Oh, jujur, Jangan jujur. hipnotis. Oh jujur kayak hipnotis ya. Iya, iya. Oke. Kalau iya. Pertanyaan ke-8. Apakah Anda betul-betul serius dengan calon Anda atau rencana Anda untuk menikahi sosok wanita ini? Apakah Anda betul-betul yakin bahwa dia yang terbaik atau bagaimana? Jujur. Insyaallah yakin. Insyaallah yakin ya. Ya. Ya, Insyaallah yakin dengan orang yang ada di pikiran saya saat ini. Betul. Berarti Om Jess ini yakin bahwa dialah wanita yang terbaik dan yang selama ini Om Jess mimpikan ya. Bukan yang terbaik tapi berusaha menjadi Jadi yang terbaik. Oh terbaik. iya betul. Masuk. Pertanyaan yang ke-10. Jangan melihat karena hipnotis. Iya, hipnotis ke ceritanya ini. Katanya Om Jess Lama, kalau masih lama kan? masih ada 5 pertanyaan. Katanya Om Jess ini kalau malam Jumat biasa pakai daster. Bohong atau bagaimana ini? Pakai anu Ji. Apa Pakai namanya? BH. Pakai BH. Terus Pertanyaan yang ke-11 ya. Ini tentang pekerjaan juga ya. Sebenarnya Om Jess itu lebih mengutamakan pekerjaan atau jodoh ya. Maksudnya jelaskan apa yang lebih diutamakan sebenarnya, antara mengejar jodoh lebih utama atau pekerjaan lebih utama. mau jawab jujur atau Ya jujur, kalau bohong, spekulasi? kalau bohong itu nanti joget-joget. Kalau saya lebih pekerjaan Jelaskan alasannya. supaya ada uang panainya toh. Bagaimana jawabannya bagus? Kayaknya bohong harus joget-joget dulu karena bohong ndak fix itu kalau karena uang panai. Kalau bohong begini kan? Joget, ya harus berdiri di TikTok. Jangan berdiri di kamera. Kasih bangun dulu, kasih bangun. Ya, hitungan kelima harus bangun. Belum di kelima. Di mana kayak ini? Di mana kayak ini mimpi kakak? Iya. Hah? Tadi ada ijazah masuk. Sini aja lah. Masuk. Sini apa? Tadi kan? Pokoknya. Dendro lari. Tapi pipik. Tahu nih. Kau mana kalian lo datang panah apa? Jadi bagaimana apa tadi saya bilang itu? Nggak ada aja. Bagaimana jawabannya? Untuk jawaban yang tadi saya rasa kejujurannya. Enggak, kesimpulannya maksudnya bagaimana sebenarnya? Kesimpulannya sih kalau bagi saya karakterku dalam berpikir. tadi anunya kan. Nah, ini ownernya Vivo ya. Iya betul. Jadi kesimpulannya tadi untuk Om Jess, saya rasa orangnya komitmennya bagus, orangnya betul-betul bertanggung jawab. Tapi dia sebenarnya orangnya mau sih untuk menikah, tapi takut. Karena takutnya kenapa, dia ingin rancangannya itu berjalan sempurna ya. Karena dia sudah rencanakan semuanya beberapa bulan yang lalu. Dia sudah targetkan itu untuk ini. Saya rasa dia sudah rencanakan. Ya. Jadi- Kalau rencana sih rencana, cuma ya jadi- actionnya yang mungkin yang Iya betul. eksekusinya yang tidak ada. Jadi saya lihat tadi anunya, cara pembahasannya Ada saya rasa rokok dulu ya? mantap. Tuh ya, penagol. Jal, mau dihipnotis juga Jal? Udah ada waktu. Ada channelnya juga ternyata. Apa Jal? Hah? Bermalam. Wah, kecil-kecil besar. nih gini tenang nih. Engkau kah? Jadi kan kalau tutu nih. Tutu nih mandi.
Jam berapa? Pasti bukan mana di Semarang. Bisa udah bukan berapa? Kedua nanti kau tindo gini. Nah, mau cek kawai. Hah? Mau proyek kan? Nanti kau denger jet kok. Masuk kau sibuk. Nah, konten. Ada harus collab, ada ternyata ada channelnya yang disembunyikan. Channel apa namanya? Aduh. Col titik i. Solid. Terus saya sebenarnya begini. Apa nih? Banyak sekali yang bertanya maksudnya kenapa belum menikah ceritanya toh. Betul. Sebenarnya ada beberapa faktor. Ya, Ini kesimpulan yang hakiki. betul. Sebenarnya kalau laki-laki itu tidak ada yang tidak mau menikah, pasti mau. Cuma mungkin karena faktor kesiapannya belum, kesiapan ekonominya, kesiapan mentalnya, jodohnya juga belum ada. Kalau kita cerita persennya, sudah berapa persen Om Jas untuk ini? Kalau untuk menikah 85% Oh, untuk sisanya. saat ini. Berarti sisanya sudah tipis ya, 15% ya. Betul. Baru juga kepikiran, baru 1 bulan, 1 bulan yang lalu, 1 bulan kurang lebih 1 bulan. lebih 1 bulan. Berarti yang membuat Anda menafsirkan bahwa 85% itu sudah fix. Apa pengaruh hujan atau keadaan atau sering tidur sendiri atau apa yang mempengaruhi sudah menafsirkan 85%? Sebenarnya bukan faktor tidur sendiri, faktor Cuaca? faktor bukan sebenarnya itu. Apa Kalau yang- saya yang alami Ya, saat ya, ini, ya, ya. Apa? Kenapa Anda bisa menafsirkan bahwa 85% sudah fix itu? faktornya itu sebenarnya satu. Karena posisinya itu porsinya untuk mencari pacar sama mencari istri itu sangat jauh berbeda. Berbeda. Nah, kenapa saya mengatakan 85%? Karena mungkin ada faktor, misalnya ada sosok perempuan, Ya, sosok perempuan yang menurut saya secara pribadi itu mungkin mendekati untuk dijadikan seorang calon istri. Ya, betul. Gitu. Mungkin itu yang akhirnya menjadi kalkulasi menjadi 85% Terkadang nih. untuk menikah. Terkadang namanya tau. Nama sudah ada. Persep. Kalau nama sudah ada, Sudah ada namanya ya. nama anak kah? Atau Namanya si calon ini berinisialnya, inisialnya apa? kalau nama pasti ada namanya. Inisial pertamanya saja, hurufnya apa? Jangan nanti di selanjutnya baru ada isi. Oh ya, kita lihat nanti. Ini ya, sangat inisialnya privasi. apa. Ya, betul. Berarti apa ya? Om Jas ini sangat-sangat ini ya. Saya rasa ini sosok wanita yang diistimewakan Om Jas ini apa ya? Saya juga tertarik menjelajahi apa isinya di dalam kata-kata karena namanya pun dirahasiakan ya. Saya cukup penasaran sekali. Oh, wah, betul. Bagus. Oh, berarti dia aja wairo aja. berarti dia selalu memakai Jangan deh. Oh, iya. Maksudnya kalau secara spesifiknya di situ jangan dibongkar. Oke. Intinya wanita orang yang baik, orangnya mudah diatur, orangnya sopan ya. Saya Intinya rasa sih semua baik. wanita itu semuanya baik. Ya, betul. Semuanya baik. Ada baik, ada yang terbaik. Saya juga sadar diri Iya, betul. apakah perempuan itu bisa menerima saya dengan segala bentuk Sebenarnya kekurangan yang begini ada. ya. Sebenarnya saya kasih saran sedikit. Perbedaan kegiatan atau perbedaan perilaku itu simpel bagi saya. Iya. Bagaimana cara Anda memperlakukan orang ini, dia akan perlakukan apa yang Anda perlakukan sama dia. Ya. Begitu saja. Saya sebenarnya begini, lagi-lagi saya mengatakan bahwa saya mungkin sedikit lebih idealis dalam Ya, betul. berpikir seperti itu. Begini, sebelum saya mau menikah, misalkan ada calonku, Iya, ceritanya, betul. ada calonku si A. Ah, Sebelum saya memutuskan untuk mengambil dia sepenuhnya atau memiliki dia sepenuhnya, saya harus punya privasi tersendiri dulu, mengurus dulu 2 orang antara 2 kepala ini. betul. Saya harus berdiskusi dulu. Hmm. Saya harus berdiskusi dulu tentang kedepannya bagaimana. Ya, betul. Itu yang sebenarnya yang harus saya selesaikan dulu untuk Jadi untuk 80%, jadi saat ini Om Jas ini sudah merancang, sudah ada privasi yang dijalankan, sudah menjalin komunikasi yang lebih bagaimana? insya Allah mungkin Ya.
harus. Kenapa saya bilang harus? Harus kita adakan komunikasi yang sering, karena kita harus tahu faktor apa yang harus kita jalani ke depannya. Harus berbagi, harus sharing ya. Harus sharing. Harus sharing. Harus lebih mengenal sedikit lah, meskipun Iya. ceritanya kalau belum suami istri belum sepenuhnya itu mengenal kita. Betul, betul. Biar bagaimana dekatnya kita kalau masih kenal-kenal biasa-biasa. Betul. Pasti masih ada yang disembunyikan. Pasti ada, pasti. Tapi ada namanya apa ya, lahan dasar lah. Ya. Ada dasar yang kita pelajari supaya dia juga tahu Ya. bahwa inilah saya, pelajari saya seperti ini kan. Itu di kan? Saya beli suka, saya beli suka. Sebelum maghrib. Oke, standby. Sebenarnya begitu. Ya, betul, betul, ya. Untuk apa namanya, saya harus memperkenalkan sebagian kecil saya sebenarnya siapa. Iya. Pihak satunya pun begitu, apa yang mereka tidak suka. Ketika misalkan dia punya suami, apa yang kamu tidak suka sama suamimu, ceritanya apa yang paling anti dalam berkeluarga, Ya, ya. supaya maksudnya kita bisa lebih mengenal diri. Batasannya ini sebenarnya jadi sedikit ada di dasar lah. Ini aturan ini yang tidak suka ini perempuan. Tapi bagi saya ya simpel ya. Sebenarnya boleh dikata dasar, wajar lah kita pelajari dasarnya wanita, apa kemauannya, apa yang dilarang, apa yang. Tapi jangan terlalu mendalami, karena segala hal yang kita dalami itu sebelum kita memfokuskan bahwa saya mau di situ, kita nanti kejebak di dalamnya. Kenapa saya bilang dijebak? Karena kan ini kita faktor keadaan dan waktu toh. Ya. Yang namanya itu perilaku itu realistis ya, berubah-berubah ya. Kadang Dinamis, kita dinamisnya kan berbeda-beda kan. Kadang di saat senang enjoy, kadang pasti ada pasang surutnya Ya, itu ada. permasalahan. Jadi kalau kita terus menerobos kayak begini kan, sekarang saya bahagia, kita bahas kecewa atau kan santai saja kan setelah bahagia. Tapi kalau kita di saat sedih atau bagaimana kita bahas kata bahagia, pasti kan ada rasa jenuh kan. Malas bahas begituan. Kita kan belum ada apa-apa. Ya. Terus usah dibahas. Kita kan masih proses pendekatan, pasti yang dibahas masalah keseriusan lah, masalah bahagia lah. Kita belum bisa fokuskan, kan kita belum menjalani kan. Belum menjalani. Tapi kalau sudah membahas dasar itu wajar. Kita harus bahas dasarnya ini. Tapi kalau untuk lebih dalam ke sana, jauh ke sana, tapi belum menjalankan, saya rasa itu cuma cerita belaka ya. Ya, ya. Jadi dasarnya oke lah, tapi untuk ke dalam sekali, untuk menelusuri kekeluargaan lebih dalam, saya rasa jangan dulu lah. Intinya kenali dasarnya, start, oke kita belajar di belakang. Intinya kata kuncinya sama-sama sudah tahu kan, Ya. orangnya orangnya sabar, orangnya pendiam. Kan biasanya kan secara pengalaman juga dari beberapa teman-teman yang saya temani sharing toh, Betul. ceritanya masalah begini. Iya, betul. Ada juga urusan untuk setelah menikah baru kita sama-sama belajar. Iya betul, harus. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak menikah dulu baru belajar, tidak ada pembahasan. Ya. Tapi kalau kita belajar dulu baru menikah, kan sudah Nah. dipelajari. Nah, di situ saya perbedaannya. Ah. Di situ saya perbedaannya yang hari ini yang saya masih pegang karena kenapa saya kemarin itu yang mungkin Ya, pernah betul, juga dibahas. Betul. Ada dua kemungkinan ketika pemikiran saya terus sampai hari ini saya pegang teguh. Ada dua kemungkinan. Ya, betul. Bisa saja lambat menikah. Karena Kedua, bisa saja tidak. ya betul. Kalau pemikiranku yang saya konsisten Ya, terus, kalau itu yang saya pegang, itu konsisten. itu konsekuensinya. Bisa saja dia lambat menikah, bisa saja tidak. Ya, betul, Kalau betul. itu pemikiran seperti itu yang saya pegang, karena apa namanya terlalu banyak. Terlalu maksudnya mereka nak kerambang, maksudnya mempek bosin satu maka lolo ya jadi kan. Kalau bahasa orang tua bilang itu tidak perlu untuk dipikirkan. Kalau saya sharing, sama orang tua, tidak perlu. itu sebenarnya tidak perlu untuk dipikirkan dulu. Intinya dulu eksekusi dulu satu, Ya, betul. nanti kau belajar. Kita belajar di belakang. Karena kalau kita pelajari memang susah. 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 Itu bisa faktor. Sebenarnya saya paham juga. Betul. Cuma itu di pikiranku masih ada itu pemikiran begitu. Betul. Masih ada pemikiran itu. Betul. Harus itu dipelajari semua. Karena itu semua dasar-dasarnya semua toh. Jadi apa ya?
Intinya kita cuma mendoakan lah yang terbaik ya. Intinya jangan menunggu lama-lama ya, karena obat juga ini. Atau yang dirasakan laki-laki, misalnya kita seorang laki-laki, wah kenapa istri saya begini, kenapa begini-begini, mungkin karena kurang perhatiannya seorang istri, atau kurang ini banyak sekali ini semua kan. Sebenarnya laki-laki itu yang betul-betul gentle ya, jangan. Saya terus terang ya, saya pernah mengalami hal itu ya. Saya melakukan, bukan istri ya. Saya sebagai laki-laki kurang bersyukur, itu kekurangannya kita. Sebagai laki-laki kadang kita merasa sudah hebat, sudah jaya, malah kita tidak sadarkan diri bahwa sebenarnya kita cari seorang perempuan itu, bahwa perempuan itu sangat menghargai kita tergantung perilaku kita kan. Jadi saya bisa cerita karena saya pernah mengalami itu. Saya apa ya, boleh dikata mencari seseorang yang ini kan, cari sangat teman dekat lah. Tapi pemikiran orang kan berbeda-beda kan. Jadi kesimpulannya begini, jadi itu yang masalah perselingkuhan tergantung caranya laki-laki menghargai seorang perempuan. Jadi kalau si suami menghargai istrinya, maka si istri ini akan terasa terlindungi. Buat apa saya cari pendamping yang lain, buat apa saya selingkuh, suamiku setia, perhatian, apa yang dia butuhkan saya ada, apa yang ini. Intinya harus saling melengkapi lah. Karena kan begini, apalagi kalau cantik kan realistis. Kita pintar merawat, kita kasih pembeli racikan, pembeli ini kan dia kan netral gitu. Jadi jangan takut bahwa perempuan itu selingkuh karena ini, laki-laki selingkuh karena ini. Kata kuncinya begini Om Jess ya, saling menghargai itu lebih utamakan. Harus saling terbuka, istri terbuka sama suaminya, suami terbuka sama istrinya. Itu kesimpulannya bagi saya. Kalau saya sebenarnya lebih sih sebenarnya, kalau misalkan ada paling jodoh toh, ada jodohnya yang misalnya yang saya idamkan. Betul. Kalau saya misalnya yang oke lah, misalnya bisa saya ajak diskusi sama-sama, saling bertukar pikiran. Betul. Sebenarnya itu yang sebenarnya saya idamkan. Kenapa saya juga bilang saya idealis? Karena pemikiran saya itu kalau menikah itu tidak menutup kemungkinan kita akan berpisah. Betul. Tidak menutup kemungkinan kita akan berpisah. Betul. Saya tidak jamin bahwa kita menikah kita tidak akan berpisah. Betul. Saya tidak bisa jamin itu. Ya, betul. Makanya saya harus kita harus memikirkan matang-matang. Kita semua kedua pihak ini sebelum melangkah ke hal yang lebih serius. Oke, kita diskusi dulu. Betul. Kita diskusi dulu apa yang harus kita diskusikan. Ya betul. Tapi sebenarnya begini juga Om Jess ya. Kita kan bukan soal agama. Saya bukan ustaz ya. Saya cuma menyimpulkan sedikit peribahasa ceramah yang biasa saya dengar ya. Bahwa kalau kita yakin dengan pasangan kita, bahwa kalau kita yakin apa yang kita hadapi, insya Allah pasti ada jalan keluarnya semuanya. Semua masalah ada jalan keluarnya. Semua peristiwa pasti ada jalan keluarnya. Jadi kalau Anda yakin bahwa apa yang Anda ambil, apa yang Anda putuskan, insya Allah yakinkan diri Anda pasti semuanya lancar, pasti lancar. Yakinkan bahwa istri Anda, yakin bahwa Anda adalah laki-laki yang baik, suami yang baik, pasti Anda harus yakinkan. Nah, itu nih sebenarnya jawaban yang saya lontarkan. Oke lah, saya juga sepakat bahwa kita yakinkan pasangan dan lain-lain. Tapi ada hal yang harus kita selesaikan menuju ke tahap keyakinan itu. Apa dulu ya hal yang harus kita selesaikan untuk menjadi yakin? Begini. Ini simpel sekali ya. Kalau kita seorang laki-laki untuk meyakinkan perempuan, ini si perempuan bahwa saya adalah laki-laki yang terbaik, ini kan etikatnya kan simpel. Ini saya sebagai pribadi ya, saya awalnya untuk meyakinkan calon istri saya bahwa saya adalah orang yang terbaik bagi dia. Saya buktikan, saya cari tahu, walaupun saya tidak bertanya dengan perempuan ini, saya bertanya pada diri saya sendiri. Kira-kira apa yang dia tidak suka. Jangan bertanya sama ini seorang perempuan, jangan. Karena pasti kalau dia yang ditanya, pasti dia banyak sekali. Belajarlah bercermin. Apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka, kita harus belajar sendiri. Oh, kayaknya saya harus mengurangi ini. Kayaknya ini yang saya harus kurangi. Jadi kita harus menampilkan kekeluarganya kepada si wanita ini bahwa saya ini benar-benar sudah mampu, karena kan kentara gitu, mungkin meminum minuman, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu yang dikurangi. Jadi kita harus buktikan bahwa saya sudah betul-betul bisa merubah diri saya kan. Kan semua orang begitu awal muda kan.
waktu tidak dikontrol, jam pulang tidak dikontrol, berkeluyuran ini kan wanita kan jarang yang suka begitu kan, dia maunya apa adanya lah. Maksudnya beda lah dari dulu sama sekarang. Kan sekarang mungkin gimana ki nak kena bantai situ tidur kan begitu kan. Begitu. Nah, kan harus ada perubahan, jadi seorang perempuan itu harus apa ya? Harus ceritanya on time, harus waktu tak dikabari terus. Di mana ki ini jadi perhatian tak ke calon pasangan tak harus diutamakan. Cari apa ya? Perhatian tak harus di apa ya? Lebih di ini ya difokuskan. Jadi begitu bagi saya. Jadi kalau main perempuan ini, yakin saya rasa simple ji, itu ji harus diyakinkan terus bahwa saya sudah mampu. Kalau tuh goyang ya bro. Iya, jadi harus betul-betul selalu fokus bahwa kau tuh perempuan lihat saya, maksudnya tapi kita tidak secara kasar cerita ya. Perempuan itu bisa bercerita sendiri. Nah lihat ji, bagus sekali Tom ini Om Jess. Karena kuliah perilakunya begini, Bito, ada perubahan dari perubahan sebelumnya. Sebenarnya kalau Oke. Sebenarnya kalau saya tidak maksudnya seadanya, maksudnya saya adalah orang yang begitu adanya. Ya betul. Begitu brengseknya. Ya begitu. Kalaupun ada baiknya begitu baiknya, dan saya bukan manusia yang sempurna. Ya betul. Tergantung bagaimana pasangannya, bagaimana bisa menerima keadaan saya. Jadi pesan saya yang terakhir ya, karena mungkin minuman juga sudah habis, jadi pesan saya terakhir untuk ini poinnya supaya ada poin tertentu yang saya simpulkan tadi, bahwa Om Jess ini poinnya dulu bagaimana sebenarnya kesimpulan pemikiranku ini yang seperti ini. Oke. Kalau pemikirannya Om Jess saya simpulkan, orangnya Om Jess saat ini orangnya dewasa. Bukan gini golah. Bukan. Serius. Orangnya Om Jess ini orangnya dewasa, orangnya sudah berpikir matang, orangnya betul-betul kalkulasinya untuk masa depan sudah saya fokuskan bahwa dia betul-betul memantapkan semuanya. Tapi ada sedikit keganjalan bagi saya ya. Bagi saya kalau kita betul-betul serius dengan ini wanita, jangan menunda lama. Itu saya kesimpulannya. Jangan menunggu lama, itu saja. Kalau masalah watak, perilaku, sikap, saya rasa sudah oke lah, sudah bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Tapi yang satu ini jangan menunggu lama. Itu yang paling penting ya. Bagaimana resiko kemungkinan terkecil? Resiko yang terkecil kalau menunggu lama atau selalu menginding-indingkan waktu ini semuanya, saya rasa tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai permasalahan yang ada di otak Anda. Itu kesimpulan kecil. Cocok juga. Tidak akan pernah selesai. Oke? Salam sejahtera. Salam keluarga. Oke.